Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Oke, teman-teman yang naik, saudara yang berkualitas. Kita sambut saudara kita yang berkualitas ini dengan tepuk tangan yang meraih. Saya tanya samamu, layak tidak Tuhan memiliki ibu? Kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Pertanyaan saya, layak tidak Tuhan memiliki ibu? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Berarti Tuhanmu bisa jadi setan? Tidak ada yang mustahil. Itu yang berarti bisa jadi setan? Ya terserah menurut Anda bagaimana Anda. Loh, kok jadi saya? Kok jadi saya? Anda yang mengatakan tak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Apakah Tuhan Anda bisa jadi setan? Enggak gini. Ya. Tuhan Anda sepertinya tadi katanya berkualitas. Tuhan Anda tidak maha kuasa. Tadi berkualitas katanya. Kan Tuhan Anda tidak maha kuasa, makanya Anda aneh dengan hal itu. Iya, itu menurut pandangan saudara. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda yang maha kuasa itu, Tuhan Anda bisa tidak jadi setan? Ngapain dia jadi setan? Saya tanya dulu tujuannya ngapain jadi setan? Tanya. Anda mengatakan tidak ada yang mustahil. Iya benar, tidak ada yang mustahil. Tapi berarti ngapain? Tuhan Anda bisa jadi setan. Apa? Untuk berarti apa? Tuhan Anda bisa jadi setan. Untuk apa dulu? Kok jadi untuk apa? Kok jadi untuk apa? Tadi Tuhan Anda. Kenapa giliran saya tanya Tuhan Anda bisa jadi setan? Anda mengatakan, ya tanya untuk apa jadi setan? Saudara yang nggak berbobot. Kok nggak berbobot pula? Berbobot. Anda mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Ya, konsekuensi daripada pernyataan saudara berarti Tuhan Anda bisa jadi setan, betul? Untuk apa? Ngapain? Kalau ini bukan masalah untuk apa. Kalau yang ditanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Sehingga muncul pertanyaan, apakah Tuhan Anda bisa jadi setan? Untuk apa? Ngapain? Bukan masalah untuk apa. Saya tidak bertanya tujuannya. Yang saya tanya pernyataan saudara yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saudara. Benar. Bisakah Tuhan Anda, dengar, bisakah Tuhan Anda kemudian menjadi setan? Kalau tidak ada faedahnya ngapain? Pertanyaannya nggak berbobot. Lu. Sekarang kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda, bisa tidak Tuhan Anda menciptakan Tuhan baru? Untuk apa? Untuk hal seperti itu? Saya untuk apa? Alur pikiran saudara itu aneh, tahu nggak? Untuk apa katanya? Alur berpikir katanya tak ada yang mustahil. Katanya tak ada yang mustahil. Katanya tak ada yang mustahil bagi TuhanAnda. Sampai-sampai Tuhan Anda bisa dibunuh kan? Tuhan Anda bisa dibunuh kan? Tak ada yang mustahil kan? Sekarang pertanyaannya, bisa tidak Tuhan Anda menciptakan Tuhan yang lebih besar dari dirinya? Bisa nggak? Untuk apa dilakukan itu? Kalau nggak ada rencana, supaya menciptakan Tuhan yang lebih besar. Supaya menciptakan Tuhan yang lebih besar. Ya kalau Tuhan Anda seperti itu ya mungkin. Kok jadi Tuhan saya? Tuhan saya memiliki sifat-sifat mustahil. Mustahil punya kelemahan. Mustahil Tuhan saya itu tidak maha suci. Mustahil Tuhan saya mati. Mustahil Tuhan saya serupa dengan makhluknya. Itu ada sifat-sifat mustahil yang melekat pada diri Tuhan saya. Sedangkan Tuhan Anda katakan tak ada yang mustahil. Berarti Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan baru yang lebih besar dari dirinya. Bisa? Walaupun bisa, tapi tidak ada faedahnya. Jadi nggak perlu dia melakukan. Berarti Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan baru yang lebih besar? Nggak perlu. Nggak perlu itu. Berarti Tuhan Anda cara bisa menciptakan Tuhan yang lebih besar dari dirinya. Jawab. Itu persoalannya. Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan baru yang lebih besar dari dirinya? Bisa atau tidak? Untuk apa dia bisa atau tidak? Sedangkan dia Tuhan. Bisa atau tidak? Itu? Ada faedahnya. Dia berkata,
Nggak ada manfaatnya. Tuhanmu Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti bisa tidak Tuhanmu yang kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa ini membuat Tuhan baru yang lebih besar yang bisa berbuat apa-apa? Bisa nggak? Untuk apa dia melakukan itu kalau tidak ada Supaya manfaatnya? dia bisa berbuat segala sesuatunya. Kan Tuhanmu tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga Tuhanmu yang menurut saudara tidak ada mustahil baginya menciptakan Tuhan yang lebih besar yang mampu berbuat apa-apa. Itulah itu bisa artinya tidak? Anda tidak mengenal Tuhan. Anda tidak mengenal Tuhan. Ya. Itu buktinya. Anda mengatakan Tuhan Anda tidak ada yang mustahil. Saya tanya, kalau Tuhan Anda, saudara tidak ada yang mustahil, bisa tidak Tuhan saudara menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri? Jawab. Bisa Anda atau tidak bisa? Tidak mengenal Tuhan. Jangan menghakimi saya. Jangan menghakimi saya. Saya tanya, Anda bisa atau tidak bisa? Meskipun bisa, tapi untuk apa? Tidak perlu. Ya, supaya dia lebih berkuasa. Kan Yesus tidak maha kuasa. Tuhan itu berhubungan dengan manusia, bukan membuat Tuhan-Tuhan lain. Untuk apa dia membuat Tuhan-Tuhan lain? Begitu apa dia membuat Tuhan-Tuhan lain? Yesus merencanakan keselamatan manusia. Itu dibuat atau tidak? Yesus dibuat atau tidak? Dibuat, maksudnya dibuat bagaimana? Lah Anda mengatakan untuk apa Tuhan membuat Tuhan lain? Sekarang Tuhannya orang Yahudi bukan Yesus. Yesus itu lahir di abad pertama. Berarti Tuhan membuat Tuhan baru. Baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia menjadi Tuhan. Ayo. Itu kan firman yang menjadi manusia. Ya. Banyak ayat yang mendukung keilahian Yesus. Jadi sepertinya ya. Saudara tertawa seperti di kebun binatang. Memang saya menertawakan binatang yang nggak berakal. Anda mengatakan Tuhan tidak membentuk Tuhan baru. Tuhannya Yahudi bukan anak Maria. Yesus itu adalah Tuhan baru yang dihasilkan dari hasil konsili. Umat manusia. Konsili demi konsili untuk memutuskan Yesus Tuhan atau bukan. Jadi Yesus adalah Tuhan yang dibentuk. Baca Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi bentuk daging. Susah memang bro, susah. Karena musuh Anda adalah Bible Anda. Masalahnya di sana apa? Anda Tuhan tertawa Anda sendiri, katakan, tapi tidak ada permasalahan di sana. Itu yang tadi saudara mengatakan Tuhan tidak bisa dibentuk. Tuhan tidak bisa menciptakan Tuhan baru. Betul? Untuk apa? Yang saya tanyakan, untuk apa dia melakukan itu? Ya, itu aja terus. Untuk apa? Untuk apa kau berikan cinta? Bagus itu aja terus. Suara. Untuk apa? Untuk apa? Anda yang punya pernyataan. Anda yang punya pernyataan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhannya Kristen. Berarti Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar dari dirinya. Betul? Saudara bertanya terus itu saja, seperti orang yang tidak mengerti. Ya, seperti orang yang tidak punya logika. Iya. Saya sudah jawab untuk meskipun yang tidak punya logika itu, katanya. Untuk apa dia melakukan itu? Oke, kita mau lihat logika Anda. Saya mau uji logika Anda. Oke? Nah, menurut Ulangan 27 nomor 16, terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Pertanyaan saya, Yesus memandang Maria itu sebagai ibu atau sebagai hamba? Tanya sama dia, kok tanya sama saya? Dia memandang seperti apa? Dia yang berhak menjawab itu. Saya nggak bisa mewakili Katanya dia. Yesus itu Tuhan. Menurut Anda, dari mana Anda mendapatkan bahwa Yesus itu Tuhan? Dari mana ilmunya? Dari Alkitab. Nah, dari Alkitab. Ada nggak Alkitab menyatakan bahwa Yesus itu memiliki ibu? Ada. Nah, ada nggak Yesus di dalam Bibelmu mengatakan bahwa Maria itu adalah hamba? Saya belum baca. Oh, saya belum baca. Inilah Kristen. Giliran ke pojok, saya belum baca. Berarti dalam hal ini Yesus tidak memandang Maria itu sebagai hambanya.
tapi memandang sebagai ibunya. Nah, menurut saudara, pantaskah kemudian Tuhan punya ibu? Dalam kemanusiaannya, iya kan? Anda mengerti nggak dulu hakikat Yesus itu bagaimana? Dalam kemanusiaan. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa dalam kemanusiaan? Tuhan Anda berubah menjadi manusia atau gimana ini? Telah menjadi manusia. Firman berarti Tuhan Anda yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia. Itu Tuhan atau bukan? Iya, Tuhan. Oh, Tuhan Anda menjadi manusia. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Betul? Kenapa bisa demikian? Karena dia menjadi manusia. Tidaklah, bukan seperti itu pemahamannya. Hey, pemahaman bagaimana Anda ceritanya? salah. Anda tadi mengatakan Tuhan Anda menjadi manusia. Gimana dong? Tuhan yang satu-satunya menjadi manusia. Berarti sudah tak ada lagi Tuhan. Karena Tuhan itu cuma satu. Iya, firman Allah itu yang menjadi manusia. Tuhan saudara satu, betul? Ya. Yang satu ini menjadi manusia. Masih ada Tuhan? Masih. Tuhan Anda berapa? Satu. Tapi sudah jadi manusia. Iya, di dalam diri manusia itu ya tetap ada Tuhan. Maksudnya gimana? Maksudnya Anda gimana? tidak memahami hakikat Yesus. Maksudnya manusia Yesus kerasukan Tuhan gitu maksudnya? Bukan kerasukan Tuhan. Lalu Yesus kan manusia nih, betul? Iya. Yesus manusia. Lalu Tuhannya mana? Ya ada dalam dirinya. Nah, itu aku bilang berarti manusia Yesus kerasukan Tuhan, betul? Baca Lukas pasal 4 ayat 18. Ya, saya baca sama Anda. Ya. Lukas pasal 4 ayat 18. Ya. Roh Tuhan ada padaku. Oh, Roh Tuhan. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Jadi itu. Jadi di dalam tubuh manusia Yesus itu ada Roh Tuhan. Roh Allah. Oh, berarti makanya siapa? Dia disembah sebagai Tuhan. Oke, berarti jadi siapa yang ada pada? Oke, berarti siapa yang ada pada dirinya Roh Tuhan maka dia Tuhan gitu. Untuk ayat ini ya seperti itu dulu. Oke. Kejadian 6 nomor 3. Firman Tuhan berkata, Rohku tidak selamanya berada di dalam diri manusia. Ya. Berarti Roh Tuhan, Rohku tidak selamanya dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam diri manusia roh siapa? Rohnya Tuhan. Nah, berarti seluruh manusia ini adalah Tuhan gitu. Tidak, karena roh itu bukan diurapi, mereka tidak diurapi. Ya. Roh yang di ayat ini adalah roh yang diurapi oleh Allah sendiri. Jadi berbeda saudara. Jangan salah memahami. Nah ini yang saya bilang dari ketawanya aja yang besar. Ketawanya aja yang besar, tapi nggak bisa memahami. Rupanya segini ilmunya si Zuma yang diagung-agungkan rupanya. Gimana ceritanya? Yesus manusia, Tuhan Anda jadi manusia, Tuhan Anda satu jadi manusia. Oh tidak, rohnya Yesus yang Tuhan. Kenapa bisa? Karena rohnya adalah roh Tuhan. Nah, Kejadian 6 nomor 3, Tuhan berfirman, rohku tidak selamanya di dalam diri manusia. Rohku, berarti roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan. Kalau berdasarkan pernyataan saudara barusan, tubuh Yesus adalah manusia, rohnya Yesus adalah roh Tuhan, sehingga Yesus adalah Tuhan. Berarti seluruh manusia yang ada pada dalam dirinya berupa roh itu adalah roh Elohim. Berarti menurut pernyataan saudara, seluruh manusia adalah Elohim. Apa yang muncul pernyataan saudara? Saya tidak menyampaikan seperti itu. Kita kan berbeda dengan Yesus. Saya tidak menyampaikan seperti itu. Ya. Di mana logika sehat saudara membantah Bible saudara, membantah logika saudara sendiri? Tuhan Anda satu jadi manusia. Apakah Tuhan Anda sudah tinggal hilang? Tidak. Mana Tuhannya? Ya roh.
yang ada pada diri Yesus. Saya katakan berarti manusia kerasukan Tuhan. Oh tidak. Kenapa bisa? Karena rohnya sendiri yang datang kemudian kepada Yesus. Kejadian 6 nomor 3, ternyata roh Tuhan adalah roh yang hinggap pada setiap diri manusia. Gimana dong? Ini dalil, bukan asumsi. Saya sudah menyampaikan tadi bahwa roh Tuhan yang ada pada Yesus adalah roh yang telah diurapi. Oh, jadi berbeda. Bagaimana ceritanya roh diurapi, Bung? Ajari saya. Iya, Bisakah roh itu diurapi? Karena Allah sudah memberikan rencana tersendiri. Tadi bilangnya tidak berkualitas. Kok jadi kamu turun level kayak gini, rendah kali? Yang diurapi itu jasad biologis yang diminyaki. Yesus memang diurapi, diminyaki dia. Seperti Harun, Daud, Salomo, semua diurapi. Sama seperti Yesus. Yang diurapi bukan rohnya, tapi yang diurapi adalah jasadnya, biologisnya. Berarti yang Tuhan adalah biologisnya Yesus. Coba Anda baca Kolose 2 nomor 9. Jangan Anda bawa-bawa rohnya saja yang Tuhan. Kolose 2 nomor 9, dari ujung rambut sampai ujung kuku, semua jasad Yesus itu adalah Tuhan Anda. Gimana dong? Katanya berkualitas. Iya. Kan tidak ada permasalahan di situ. Oke, berarti Anda sudah akui kan? Ayat yang saudara sebutkan itu tidak membantah, tidak menyangkal berarti Yesus. Jadi apa persoalan di sana? Berarti Tuhan Anda yang satu. Anda saja yang mempersoalkannya. Oke, sekarang Tuhan Anda satu kan? Satu. Yang menjadi daging Tuhan atau bukan? Maksudnya? Kan Tuhan Anda satu. Tuhan yang satu ini sebelum menjadi Yesus, roh atau daging? Roh. Roh. Setelah roh ini menjadi daging, masih ada roh? Masih. Oke, masih ada roh. Nah, roh yang masih ini, itu ada pada diri setiap manusia atau tidak? Bukan untuk melakukan... Mulai. Nggak harus. Harus ada. Anda yang membantah Bible sendiri. Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selamanya berdiam dalam diri manusia. Selamanya. Dengarkan, itu perbedaannya di situ sebenarnya persoalannya. Tidak selamanya berada di dalam manusia, berbeda dengan Yesus. Nah, sekarang yang ada pada diri manusia itu roh Elohim. Yang ada pada diri Yesus juga roh Elohim. Ada berapa roh Tuhan? Hah? Ada berapa? Saudara nggak tahu berapa? Iya, saya nggak tahu. Ya, ada 7. Ada 7. Manusia ada berapa? Ada 1. Maksudnya ada manusia. Banyak lah, berapa miliar sekarang manusia. Berarti Tuhan Anda yang 7. Berarti Tuhan Anda yang 7 ini itu berbagi-bagi, membagi diri, bertelur atau beranak sampai banyak kali roh. Ya, Alkitab berkata demikian. Alkitab berkata demikian. Ya. Berarti betul Tuhan Anda adalah roh-roh. Anda tidak mengerti esensi Tuhan. Itu persoalannya. Ya. Agama Anda tidak mengerti, ya, esensi Tuhan. Gimana Tuhan, ceritanya? Anda hanya saya tidak agama mengerti. Anda hanya Kita sedang diskusi. Itu zat apa? Nggak jelas zat seperti apa? Itu perbedaannya, persoalannya. Jadi jangan Anda mengakui samakan, Tuhan Anda 7, betul? Jangan samakan saudara, cara berpikir agama Anda dengan cara berpikir kami. Tornado, Anda mengakui barusan Tuhan Anda 7, betul? Bukan Tuhan 7. Anda bisa menangkap nggak apa yang saya katakan? Tuhan Anda roh. Ada roh Allah itu ada 7, bukan Tuhan 7. Berarti maksudnya Tuhan Anda itu punya roh 7, gitu? Ya, ada. Oke, ketika dia berupa roh, apakah dia berupa jasmani juga? Tidaklah. Tidak. Berarti jasadnya Yesus, berarti jasad
Berarti jasadnya Yesus ini adalah Tuhan baru. Bukan Tuhan baru. Itulah kesalahan dalam berpikir. Bagaimana ini? Itu kan kesalahan berpikir Anda. Tuhan Anda tadinya kan roh, bukan daging. Betul? Ya. Tiba-tiba di abad pertama 2000 tahun yang lalu Tuhan Anda menjadi daging. Betul? Dalam rangka menyelamatkan manusia. Iya, dalam rangka. Dalam rangka. Ya, firman Allah itu kan menjadi manusia. Apa persoalan di sana? Jadi Tuhan Anda menjadi daging. Firman Allah itu menjadi manusia. Gimana ceritanya ini? Tahu? Yang menjadi daging ini apa? Tuhan atau bukan? Firman Allah yang menjadi manusia. Tuhan atau bukan? Ya, bagian dari Allah itu, bagian dari Allah. Tuhan atau bukan? Bagian dari Tuhan lah. Tuhan atau bukan? Yang mananya? Yang mananya yang Tuhan? Dagingnya Yesus. Dagingnya Yesus. Yesus itu ada manusia dan juga Tuhan. Nah, ini kemanusiaannya Yesus ini murni manusia atau dia adalah tadinya Tuhan menjadi manusia? Kemanusiaannya murni manusia. Oke, tepuk tangan. Ya. Berarti kemanusiaannya yang murni manusia, di dalam dirinya ada Tuhan, betul? Ada roh Tuhan. Ada roh Tuhan yang adalah Tuhan Allah. itu sendiri, betul? Roh Allah. Yang adalah Tuhan itu sendiri, betul? Ya, roh Allah. Berarti manusia yang kerasukan Tuhan. Terserah Anda menyimpulkan seperti apa. Kan dagingnya, menurut saudara kan kemanusiaan Yesus bukan Tuhan. Saya cuma ingatkan hati-hati, ya. Kemanusiaan Yesus kan bukan Tuhan. Sesuatu yang tidak Anda ketahui. Anda mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus bukan Tuhan, betul? Di dalam manusia, Yesus itu kan memiliki dua hakikat. Iya, tahu. Sekaligus Tuhan. Manusia sekaligus Tuhan. Sisi kemanusiaannya yang mana? Dagingnya kan? Iya, benar, dagingnya, tubuhnya. Coba Anda baca Kolose 2 nomor 9. Ya, ada apa dengan Kolose? Baca aja dulu, Bang. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh pemenuhan kealahan. Nah, secara jasmania. Berarti Iya, jasmani Yesus ini apa? Di dalam jasmaninya itu terdapat kepenuhan kealahan di dalam jasmaninya. Secara jasmani atau di dalam jasmani? Ayo. Secara jasmani, ya. Secara jasmani. Berarti jasmaninya Yesus adalah ilahi. Betul? Termasuk ilahi. Mantap sekali. Berarti keliru Anda dengan mengatakan kemanusiaannya bukan Tuhan. Kenapa keliru? Maksudnya gimana? Tadi katanya Anda mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus bukan Tuhan. Jasadnya bukan Tuhan, biologisnya bukan Tuhan. Tapi Paulus mengajarkan mulai dari rambut sampai ujung kaki, secara jasmani Yesus itu Tuhan. Betul? Kau dengar dengan bagus saya. Ya, silakan Anda baca. Kolose 2 nomor 9. Dalam dialah berdiam. Anda secara nggak kata berdiam? Berdiam secara apa? Iya, berdiam secara jasmania. Iya. Berdiam secara jasmani. Berarti kepenuhan kealahan itu berdiam di dalam jasmani itu. Oh, enggak begitu. Saya tanya lagi. Sabar. Berdasarkan Kolose 2 nomor 9, berdiam secara jasmani atau berdiam secara rohani? Jawab. Ngapain saudara bawa-bawa rohani? Orang sudah jelas saya baca tadi. Orang sudah saya baca. Saya ulang, Kolose 2 nomor 9, Theos berdiam secara jasmani atau berdiam secara rohani? Secara jasmani, ya. Masya Allah. Berarti jasad Yesus Tuhan, betul? Kepenuhan kealahan berdiam dalam tubuh atau jasmani Yesus. Berarti jasmaninya Yesus adalah... Berarti jasadnya Yesus kepenuhan
keilahian. Penuh keilahian. Iya. Berarti jasadnya ini penuh keilahian, betul? Iya, berdiam, bukan penuh. Jangan. Berdiam secara apa? Maksudnya berdiam secara apa? Berdiam secara rohani atau berdiam secara jasmani? Iya, berdiam secara jasmani. Berarti jasmani ini adalah ilahi, betul? Jasmaninya itu kudus. Nah, kudus dan ilahi. Berarti Anda sudah mengakui bahwa jasadnya Yesus itu adalah ilahi Anda, betul? Iya, berdiam kealahan itu. Nah, berarti dia berdiam secara jasmani. Nah, berarti Tuhan Anda adalah jasadnya Yesus karena dia berdiam secara jasad. Pertanyaan saya, jangan pisahkan sendiri-sendiri berdiri. Dalilnya begitu, bro. Jangan Anda mentafsirkan dalil Bible Anda sendiri dengan tafsir yang salah. Anda yang menafsirkan. Loh, kita sudah urut tadi pelan-pelan bahwa secara jasmani Theos berdiam secara jasmani. Nah, sehingga jasadnya Yesus adalah Tuhan Anda. Keilahian Yesus lah yang kita sembah. Keilahiannya. Keilahian itu berdiam secara apa? Keilahian berdiam secara apa? Membuat pertanyaan yang nggak bermutu. Keilahian berdiam secara apa? Secara jasmani. Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bahaya kalau Anda baca itu. Karena Theos tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengambil rupa manusia. Berarti Theos tidak mempertahankan ketuhanannya, keilahiannya, kedewaannya, melainkan menjadi manusia. Berarti yang menjadi manusia ini adalah Tuhan Anda. Ayo, Yesus tak pernah Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Karena Yesus murni adalah manusia. Inilah celakanya kalau beragama dengan data-data yang tidak bersumber dari pencipta alam semesta. Masakan Tuhan menjadi daging? Yohanes 4 nomor 22, aku menyembah apa yang aku kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sedangkan kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kata Yesus, berarti Yesus adalah penyembah Tuhan, sedangkan kalian justru menyembah Yesus. Mana yang benar ini, Yesus atau kalian, saudara-saudara Kristen? Bang Zuma ini sebenarnya udah jadi Kristen karena lebih banyak membaca Alkitab. Oh iya, itu demi untuk menolong kalian. Bukan di situ poinnya, Bung. Untuk apa Bang Zuma ini? Untuk apa Bang Zuma ini menguraikan isi Bible? Harusnya Anda berpikir. Sedangkan pendeta di gereja tidak menguraikan sedetail ini. Pendeta hanya menyampaikan kabar-kabar yang ada berhubungan dengan perpuluhan. Keselamatan, kasih, surga, Yesus ke surga, kita ke surga, itu aja. Mereka tidak berani kemudian untuk mengurai isi Bible itu dengan sempurna. Itu loh poinnya. Yesus menyembah kepada Elohim, Kristen menyembah kepada Yesus. Mana yang betul? Yesus atau Kristen? Gimana dong? Elohim tidak pernah mengusir orang yang menyembahnya. Yesus mengusir orang yang menyembahnya. Gimana ini? Saya berdasarkan data, bukan saya mau menyesatkan saudara. Saya berdasarkan data. Kalau Anda membenci Bang Suma dengan uraian Bang Suma, berarti Anda benci Bible. Karena yang Bang Suma sampaikan isi Bible. Kalau Anda mengatakan cara saya menguraikan salah, lalu cara siapa yang benar? Cara pendeta. Kenapa bisa? Karena dia kepenuhan Roh Kudus. Berarti Roh Kudusnya menyimpang dari isi Bible. Bukankah Bible itu tertulis untuk dipahami sesuai dengan apa yang ada di situ? Kenapa dipahami sesuai dengan yang tidak masuk akal? Bukankah Yesus mengatakan kasihi Tuhan Elohim dengan akal? Berarti apa yang tertuang di dalam catatan-catatan Bible harus kemudian difilter dengan akal. Nah, ini akal yang saya gunakan, bukan akal-akalan. Karena sepertinya Bang Zuma
lebih memahami Alkitab. Saya nanya aja. Coba Bang Zuma jelaskan Yohanes pasal 14 ayat 8. Oke, kita uraikan. Kalau perlu Yohanes 14 ini kita uraikan semuanya satu perikop supaya orang-orang yang ada di sini itu paham. Bagaimana? Ya, coba bagaimana menurut Bang Zuma, pemahaman Bang Zuma? Oke, baik. Karena sepertinya Bang Zuma dari tadi lebih paham sepertinya. Kita mulai dari nomor 1 atau langsung ke nomor 8? Coba nomor 8. Oke, kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Apa jawab Yesus? Telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa maksudnya Yesus? Sudah lama engkau bersama dengan aku Filipus, kok masih bertanya tunjukkan Bapa itu kepada kami? Bukankah saya sudah mengajarkan kepadamu, Bapa tidak bisa dilihat? Matius 5 nomor 37, dan suaranya pun tidak pernah didengar. Kok kamu minta? Kok kamu minta saya tunjukkan? Lucu ente Filipus. Barang siapa yang melihat aku Filipus, itu sama seperti melihat Bapa. Kenapa? Karena aku berkata apa yang diperintahkan Bapa. Aku mengerjakan apa yang diperintahkan Bapa. Berarti siapa melihat aku sama melihat Bapa. Tetapi bukan aku ini Bapa. Apa buktinya? Filipus, coba uraian perkataanku di dalam Yohanes 7 nomor 28 nomor 29. Baca. Apa kataku di situ menurut Yesus? Kamu memang mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Bapa yang mengutus aku. Gimana dong? Zuma lupa menjelaskan ini, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, maksudnya bagaimana itu? Kalau begitu berarti Paulus juga itu adalah Tuhan. Karena dalam 1 Korintus 14 ini bukan Paulus ini Yohanes ini, Bang. Ini Paulus, Yohanes. Bung, Paulus mengatakan di dalam kitab saudara 1 Korintus, dia mengatakan bahwasanya aku di dalam Yesus. Gimana dong? Itu mengatakan diri, akulah yang menjadi bapakmu. Dia mengatakan meskipun beribu pendidik yang datang kepadamu, engkau tidak memiliki bapa, sebab akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Berarti Paulus mengaku bapa yang ada di dalam diri Yesus. Berarti yang Anda sembah Paulus gitu. Itu berbeda, Mas. Gimana dong? Berbeda. Ini kan ayatnya di sini, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sedangkan di apa tadi yang Paulus yang abang bilang itu, itu kan aku di dalam Yesus, tapi nggak ada Yesus di dalam Paulus, kan nggak ada lanjutan seperti tidak ada Paulus di dalam Yesus. Paulus sendiri mengatakan itu yang pertama. Yang kedua, coba Anda baca di dalam Yohanes 17 nomor 21. Coba Anda baca. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Berarti murid-murid Yesus juga Tuhan gitu maksudnya. Iya kan, berarti benar kan, berarti Yesus itu di dalam Bapa. Berarti murid-murid Yesus juga ini adalah Bapa. Nggak, bukan seperti itu. Ini kan Yesus, Anda nggak percaya? Matius 17 nomor 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka di dalam kita, kita di dalam mereka. Berarti mereka juga adalah kita. Kalau kita Tuhan, berarti mereka juga adalah Tuhan. Bagian dari keilahian. Iya. Ya itulah rahasia Tuhan, Bang. Allahu Akbar. Itulah rencananya. Ini dalil. Bagaimana menyelamatkan Pertanyaan saya, apakah Dia murid Yesus, apakah murid Allah Yesus juga Bapa, juga Tuhan? Biar
Ya, umat manusia itu bersatu dalam kelahiran dengan Iya, mulai Bapa di ngaco. sorga. Mulai ngaco. Gimana saudara? Saya nanya versi Islam itu bagaimana? Allahnya Saudara. Islam itu seperti apa? Coba Saudara. jelaskan. Al-Quran mengatakan Allah itu subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15, Elohim itu maha suci, maha tinggi. Sama. Ayat tadi bertanya tentang sesembahan bangunan. Saya kan sudah menjawab, Bung. Saya sudah menjawab. Tuhan saya maha suci, maha tinggi. Berarti abstrak tidak ada. Kita tidak bisa tahu. Kita tidak ketahui. Menurut Kan saudara, begitu, yang tidak abstrak itu yang mana? ya inilah semua yang bisa kita berinteraksi ya. Tidak abstrak. Berarti yang bisa dilihat itu tidak abstrak. Nggak hanya dilihat. Tapi ya kita bisa inilah berinteraksi, berkomunikasi. Panca indera bisa memahami keberadaannya panca indera. Kalau melihat kan hanya mata, hanya salah satu panca indera kan. Baik. Nah, kalau begitu adanya, tolong tunjukkan wujud Tuhannya Yahudi. Tuhan yang disembah Yesus lah. Ada? Bisa tunjukkan kepada saya? Tuhan yang disembah Yesus, yang Yesus sebut Bapak yang di langit, yang di surga, yang di langit. Bisa Anda tunjukkan kepada saya? Bentuknya seperti apa? Saya bertanya tadi tentang ini, ilahnya Al-Zuma. Saya sudah mengatakan Tuhan saya, Bung, tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Tuhannya Yahudi, Yeremia 10 nomor 6, tidak serupa dengan makhluk. Lalu bagaimana Anda bisa mengenalnya, Bang Zuma? Bagaimana Anda bisa mengenalnya dan menyembahnya? Baik. Sekarang begini, Bung. Menurut saudara, pencipta alam semesta ini maha melihat atau tidak? Ya, maha melihat lah. Maha mendengar atau tidak? Kalau versi kami maha mendengar. Saya nggak tahu bagaimana versi Bang. Bukan mustahil. Apa tadi? Maha melihat, maha mendengar. Sepakat kita ya? Ketika umat Islam kemudian beribadah kepada hakikat yang maha melihat, maha mendengar, yang diibadahi yang maha mendengar dan maha melihat ini, melihat tidak umat Islam beribadah? Saya nggak tahu. Oh, tadi katanya Tuhan maha melihat. Ya kan belum tentu yang saudara sembah itu kan belum tentu Tuhan. Lalu yang mana yang kami sembah? Ada nggak wujud sembahan kami? Mana saya tahu. Ya kan. Makanya saya minta penjelasan. Makanya saya minta penjelasan. Dengarkan. Ketika umat Islam itu beribadah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kira-kira Allah yang maha besar ini melihat atau mendengar? Atau tidak mendengar? Atau tidak melihat kami? Ketika kami menyatakan itu, Allahu Akbar, wahai engkau Allah yang maha besar. Kira-kira Allah yang maha besar melihat kami atau tidak? Ya nggak tahu saya, Bang Zuma. Loh, tadi katanya Tuhan itu maha melihat. Gimana ini? Tuhan Kristen maha melihat. Di mana dalilnya Tuhannya Kristen maha melihat? Orang dia menciptakan segala sesuatu. Tolong tunjukkan dalilnya Tuhannya Kristen maha melihat. Dia sebagai pencipta. Bung, saya minta dalilnya Tuhannya Kristen bernama Yesus itu maha melihat, itu di mana dalilnya? Ya orang dia udah menjadi manusia pun masih saudara pertanyakan. Bagaimana? Apa yang Firman terjadi? Sudah menjadi manusia saja masih saudara apa yang terjadi dengan saudara? Tolong tunjukkan dalilnya di mana Tuhan Anda disebut maha melihat. Tunjukkan dalilnya. Kalau Al-Quran, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tolong tunjukkan dalilnya di kitab saudara Yesus maha melihat. Jadi malu saya, Bang. Menurut saudara Tuhan itu maha mengetahui atau tidak? Maha mengetahui. Tuhan Tuhan saya maha mengetahui. Tuhan, tidak ada dalilnya Yesus maha mengetahui, Bung. Jangan kotori mulut Anda dengan kebohongan.
Oke, tak ada dalilnya. Nah, sekarang ketika umat Islam menyatakan dirinya menyembah esensi yang maha tahu, yang kami sembah itu yang maha tahu atau yang bukan? Ya saya nggak tahu kok. Lucu. Kalau Anda bertanya, Anda menyembah Yesus, pertanyaannya, apakah Kristen menyembah yang maha tahu? Namanya Tuhan Anda yang maha tahu itu siapa? Tuhan Yesus. Mana dalilnya Yesus maha tahu? Kena Anda di sini. Mana dalilnya? Anda lupa bahwa Yesus itu ilahi. Itu persoalan. Udahlah, Bung. Yang saya minta dalil, Bung. Firman dalil itu bersama-sama dengan Baca saya minta dalil. Yesus maha tahu, dalilnya mana? Itulah baca Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Theos, betul? Iya. Theos itu artinya apa? Allah. Mulai ngaco. Allah itu bahasa apa? Allah itu bahasa apa? Kan saya tanya, Theos bahasa Indonesianya apa? Allah lah. Allah sendiri bahasa apa? Bahasa Indonesia. Anda bisa berikan saya bukti? Ya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Silakan Anda baca sekarang dan baca dan jujur. Buka KBBI, Allah adalah, silakan, saya tunggu. Nggak usah buka kamera. Anda buka KBBI sekarang, Allah adalah, silakan. Bahasa Indonesia atau bahasa apa itu? Buka KBBI. Bisa buka KBBI? 1, 2, 3, 4. Apa dalam bahasa Arab maksudnya ini? Ya, coba. Di situ di KBBI, Allah adalah Tuhan. Tuhan dalam bahasa Arab. Theos dalam bahasa Indonesia, bukan Theos dalam bahasa Arab yang saya tanya. Theos dalam bahasa Indonesia apa? Ya Allah lah, maksudnya bagaimana? Loh. Anda tadi membaca Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Yang saya minta Theos dalam bahasa Indonesia. Sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Dari mana ilmunya? KBBI sudah menjelaskan Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Yang saya minta Theos dalam bahasa Indonesia. Allah bang, Allah. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa apa? Diadopsi ke dalam bahasa bukan Indonesia. Itu, bukan begitu, Bung. Bukan begitu. Karena dulu kan orang Indonesia kan penyembah animisme, jadi nggak tahu itu konsep kealahan, ya kan? Tidak. Dari mana Anda mendapatkan kata Allah? Jadi menurut Bang Zuma bagaimana? Theos dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya adalah dewa. Nah, sekarang Anda sudah paham bahwa Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab, sedangkan Theos itu terjemahan Indonesianya adalah dewa. Anda sudah paham? Atau Anda tidak mau tahu? Saya nggak menyembah dewa, saya nggak ngerti. Dalil Anda, Bung, dalil Anda, jangankan Yesus, Elohim, El Eroi, El Shaddai, ya, semuanya begitu sampai di meja Romawi, semua nama dan gelar Tuhannya Yahudi berubah menjadi Theos, berubah menjadi dewa. Ingat, agama Anda yang tertua itu Katolik. Katolik itu bukan agamanya orang Yahudi. Katolik itu agamanya orang Roma. Orang Roma sebelum ada Katolik menyembah Theos, menyembah dewa. Makanya orang-orang Romawi sebelum menjadi Katolik, orang-orang Yunani sebelum menjadi Katolik, mereka adalah penyembah-penyembah roh. Anda tadi mengakui bahwa roh Theos Anda ada 7. Coba Anda baca Wahyu 5 nomor 7. Wahyu 5 nomor 6. Inilah ketujuh roh dewa yang diutus turun ke bumi. Siapa penyembah dewa-dewa? Paganisme. Ada dewa Bang Zuma. Nggak ada saya baca dewa ini di Alkitab. Coba Anda baca Wahyu 5.
Atau Anda baca Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Iya, yang ada di situ kan Allah. Oke. Kan yang ada Itu di situ Allah. Allah itu kan Anda sudah buka tadi, Bung. Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Coba kita baca di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Iya, itu kan Ketika orang yang melihat, sabar. Ketika orang yang melihat, banyak orang melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Lekonia, Theos telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Dewa, Theos telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi menurut konsep agama saudara sendiri, yang turun menjadi manusia itu dewa. Tidak pernah Tuhannya Yahudi turun menjadi manusia, itu tak ada. Romawi Yunani sebelum ada Katolik sebagai induk dan pintu utama penyembahan kepada Yesus, mereka semua adalah penyembah dewa-dewa. Mengapa demikian? Karena agama Yunani itu disadur dari agama Hindu, penyembah dewa-dewa. Bang Zuma terlalu cepat menyimpulkan seperti itu. Oke, saya mungkin keliru. Saya mungkin keliru menurut saudara. Saudara mungkin mengatakan Bang Zuma keliru. Oke, tolong tunjukkan kepada saya Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Anda baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Kata dewa dalam bahasa aslinya, pertama kali Bible itu muncul di atas muka bumi, kata yang digunakan kata dewa di situ adalah Theos. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan Yohanes 1 nomor 1, kata Allah di situ original teksnya adalah Theos. Berarti asli yang disembunyikan itu adalah dewa. Sedangkan di dalam Yohanes 1:14-nya, Yesus itu adalah anak dewa. Berarti yang Kristen sembah selama ini adalah dewa junior. Bang Zuma tidak paham bagaimana sejarah awal penerjemahan Alkitab. Jangan bawa terjemah, Bung. Jangan bawa terjemah. Kitab saudara aslinya, aku tanya dulu. Kitab saudara aslinya bahas apa? Dengarkan Bang Zuma, biar saya jelaskan juga. Ketika Alkitab dari bahasa Ibrani ya diterjemahkan ke dalam bahasa Romawi. Semua gelar Tuhan berubah menjadi apa? Theos kan? Ya, istilah-istilah apa itu? Ya, supaya bangsa Romawi mengerti bagaimana konsep keilahian dalam kekristenan. Makanya itu dibawa ke dalam bahasa Romawi. Bukan berarti ya Theos. Nah sekarang ku tanya, kan jelas siapa dia. Sekarang ku tanya sama saudara, jelaskan siapa dia. Sekarang mohon ajarin saya, sebelum ada agama Katolik, bagi orang Roma yang mereka sembah siapa? Elohim atau dewa? Dewa. Benar itu Bang Junaid. Dewa. Anda sudah mengakui, apalagi Anda sudah mengakui. Orang Roma sebelum mengakui adanya agama Katolik, sebelum ada kitabnya orang Yahudi, mereka menyembah dewa. Ketika mereka mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, yang tadinya Elohim, mereka ganti apa? Ganti dewa, bukan? Iya, supaya mereka lebih paham. Sekarang supaya yang mereka sebut lebih mudah memahami. Sekarang yang mereka sebut Yesus itu inkarnasi Tuhannya orang Yahudi menurut Yahudi, atau itu Yesus murni Tuhannya orang Roma Yunani? Ayo. Menurut orang Yahudi nih, di zaman modern saat sekarang ini sudah 2000 tahun. Menurut orang Yahudi, praktisi Torah, apakah Yesus itu inkarnasi daripada Elohim, atau menurut mereka dalam Talmud Yesus itu adalah anak zina? Coba Anda jawab dengan jujur. Oke, saya rasa kita selesaikan sampai di sini. Kesimpulan saya adalah
Yang kalian sebut tadi Tuhan jadi apapun, Tuhan bisa menjadi apapun, tak ada mustahil bagi Tuhan, Tuhan Anda bisa jadi setan. Itu sebenarnya konsep yang Anda petik dari buah pengajaran barat, tidak berasal dari pengajaran Yesus. Kalau Yesus mengajarkan, apa kata Yesus? Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa satu-satunya Tuhan yang benar ini? Menurut Yesus, Sang Bapa yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, yang tidak dikenal oleh orang Yahudi. Mana dalilnya? Yohanes 7 nomor 28-29. Catat itu dan pelajari setelah ini. Nah, sekarang yang Anda katakan Tuhan itu berdasarkan surat-surat Paulus. Surat Paulus tidak ada tempat di dalam tempat ibadahnya Yahudi. Di sinagoge tidak ada surat-surat Paulus. Kenapa? Karena surat-surat Paulus itu dianggap haram hukumnya dibaca oleh orang Yahudi. Baca Talmud. Siapa yang membaca kitabnya Kristen, kata Talmud, maka mereka semuanya akan dihukum. Sedangkan kitab-kitab surat-surat Paulus ini tidak pernah masuk ke sinagoge, tempat ibadahnya orang Yahudi. Surat-surat Paulus hanya dipakai di kalangan Romawi penyembah dewa. Ingat, Anda sudah mengakui, sebelum ada Katolik, orang Roma Yunani menyembah dewa-dewa. Nah, jadi pada kesimpulannya adalah yang Anda sebutkan tadi, roh, 7 roh Tuhan Anda nusul ke bumi, itu bukan Tuhan, tetapi dewa-dewa yang orang Yahudi, yang Yunani dan Romawi sembah. Ingat, animisme itu adalah penyembah roh-roh, sedangkan Kristen ini adalah penyembah roh-roh. Animisme, ajaran paganisme, ajaran politeisme, itu adalah penyembah roh-roh. Orang Yahudi, tidak ada satupun nabi di antara orang-orang Yahudi yang menyembah kepada roh. Karena roh itu adalah makhluk. Setan juga adalah roh. Hantu juga adalah roh. Dan seterusnya. Berarti Kristen berdasarkan kemudian Lukas 24 nomor 37, Kristen itu menyembah pneuma. Pneuma di dalam Lukas 24 nomor 37 itu adalah hantu. Sedangkan Yohanes 24 nomor 23-24, Tuhannya Kristen adalah pneuma. Berarti Tuhannya Kristen adalah hantu. 10 detik terakhir, saudara baca Lukas 24 nomor 37. Di situ ada kata hantu. Kata hantu dalam bahasa Yunaninya pneuma. Sedangkan di dalam Yohanes 4 nomor 24, Tuhan Kristen disebut pneuma. Sembala Theos di dalam pneuma. Sembala dewa di dalam hantu. Berarti yang Kristen sembah adalah hantu berdasarkan Lukas 24 nomor 37. Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah tak lain dan tak bukan adalah hantu yang terkutuk, hantu yang durhaka. Berarti betul lah kata Al-Quran berdasarkan Lukas 24 nomor 37, pneuma adalah hantu. Berdasarkan Yohanes 4 nomor 24, Kristen adalah penyembah pneuma, sedangkan pneuma adalah hantu. Berarti Kristen menyembah hantu. Hantu identik dengan setan. Wa iyaduna illa syaitanan marida. Orang-orang kafir penyembah setan yang durhaka. Saya kira begitu sebagai penutup dari saya, saudara-saudara Kristen yang saya kasihi dalam nama Allah. Mudah-mudahan kalian semua bisa tercerahkan dengan penyampaian saya. Hidayah bisa datang kepada saudara. Mohon maaf ketika ada kata yang menyinggung perasaan saudara. Murni karena saya cinta kepada saudara. Saya tidak digaji, saya tidak diupah. Saya melakukan ini karena saya cinta. Saya tidak menginginkan kalian masuk ke dalam neraka. Sebelum Anda menggunakan akal, menelaah Bible, menelaah Al-Quran, maka jangan katakan Anda orang benar sebelum Anda menelaah Bible itu sendiri dengan akal sehat. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.